Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kiranya Allah menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 10 dan 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita membaca Mazmur 115 ayat 3. Di sana dikatakan bahwa Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Implikasi dari ayat ini, Bapak Ibu, adalah bahwa Tuhan memiliki hak dan kuasa untuk melakukan apapun yang membuatnya bahagia, untuk melakukan apapun yang membuatnya bersuka cita. Itulah artinya mengatakan bahwa Allah berdaulat atas segala apapun. Mari kita coba pikirkan sejenak, Bapak Ibu. Jika Tuhan berdaulat dan dapat melakukan apapun yang Dia kehendaki, maka tidak ada tujuannya yang dapat digagalkan. Mazmur pasal 33 ayat 10 dan 11 yang tadi sudah dibacakan, atau mungkin lebih baik saya membaca ulang, bahwa Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Dan jika tidak satu pun dari tujuannya dapat digagalkan, Bapak Ibu, maka Tuhan pastilah yang paling berbahagia, paling bersuka cita dari semua makhluk. Kebahagiaan ilahi yang tidak terbatas ini adalah sumber mata air bagi setiap orang percaya untuk dapat minum dan rindu untuk minum lebih dalam lagi. Kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, merindukan kebahagiaan dan menginginkan lebih dalam lagi menikmati kebahagiaan itu. Bisakah kita membayangkan bagaimana jadinya Bapak Ibu apabila Tuhan yang memerintah dunia tidak bahagia? Mungkin kita mendengarnya agak aneh. Tapi bagaimana jika Tuhan menjadi menggerutu dan cemberut dan juga depresi? Bagaimana jika Tuhan frustasi dan putus asa, Bapak Ibu? Atau Tuhan menjadi muram dan suram, dan juga tidak puas dan bersedih. Mungkin kita bisa bertanya juga, Bapak Ibu, bisakah kita bergabung dengan Daud dan berkata seperti dalam Mazmur pasal 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus. Tiada berair. Saya rasa kita tidak bisa, Bapak Ibu. Kita semua akan berhubungan dengan Tuhan seperti anak kecil yang memiliki ayah yang frustasi, muram, suram, dan tidak puas. Kita tidak bisa menikmatinya, Bapak Ibu. Kita hanya bisa mencoba untuk tidak mengganggu Tuhan. Atau mungkin mencoba melakukan sesuatu untuknya supaya mendapatkan sedikit perhatian dan bantuan darinya. Tetapi itu semua bukan cara Tuhan, Bapak Ibu. Dia tidak pernah frustasi atau putus asa. Dan seperti yang dikatakan dalam Mazmur 147 ayat 11, bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari kesenangan atau kebahagiaan orang percaya bukanlah untuk menghindari Tuhan yang seperti ini. Tidak lari darinya. Tidak, Bapak Ibu. Tujuan kita adalah berharap kepada kasih setia Tuhan. Untuk berlari kepada Dia. Untuk berbahagia dalam Tuhan. Bergembira di dalam Tuhan. Menghargai dan menikmati persekutuan dan kebaikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah atau sedang frustasi
dengan ketidakkonsistenan yang kita lihat pada orang lain, atau bahkan pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ketika kita bertanya-tanya apakah ada orang yang dapat kita percayai, ingatlah bahwa Tuhan sepenuhnya konsisten. Karena Allah adalah pencipta, Dia adalah Tuhan, Juru Selamat dan Pembebas kita. Maka Dia layak untuk kita percayai dan puji. Karena Dia setia dan firman-Nya dapat diandalkan, maka kita dapat bersuka cita dan bernyanyi, mengucap syukur dan memuji dalam segala keadaan. Amin.